Bab 3231. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah timur yang menarik perhatian mereka. Seorang pria berjubah abu-abu tampak sangat marah ketika dia melihat seorang prajurit dari benua emas sekitar 6 meter darinya. Apa yang kamu lakukan dengan sangat arogan? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak seolah-olah Anda lebih baik hanya karena Anda berasal dari benua emas. Anda mungkin berasal dari dunia kelas 2, tetapi itu tidak berarti semua orang kuat. Ada yang kuat dan yang lemah di setiap dunia. Kamu memiliki pejuang yang kuat di duniamu, tetapi apakah itu berarti benua kekacauan tidak? Apakah prajurit benua chaos tidak diizinkan bertarung melawan prajurit dari benua emas? Ketika prajurit dari benua emas mendengar itu, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia memandang rendah pria itu. Tentu saja bisa, tapi itu tergantung siapa yang mengeluarkan taruhan. Rekan muridku adalah murid pilihan, dan dia bukanlah seseorang yang dapat ditantang oleh prajurit dari benua kekacauan. Apa yang Anda membuat keributan tentang? Ketahui tempatmu. Prajurit dari benua kekacauan mulai bernapas tidak menentu, dan bahkan matanya memerah. Jadi bagaimana jika kamu adalah murid terpilih? Itu akan tergantung pada klan mana Anda menjadi murid pilihan. Anda terlihat sangat lemah sehingga tidak mungkin senior Anda jauh lebih kuat. Selanjutnya, pertempuran atribut difokuskan pada kontrol atas atribut Anda. Biarpun seniormu kuat, bukan berarti dia bisa memenangkan pertarungan atribut. Prajurit dari benua emas itu menyipitkan matanya dengan marah dan menggeram, kamu menghinaku dan klanku. Sangat baik, aku akan mengingatmu. Tunggu saja. Prajurit dari benua kekacauan mendengus. Kalau begitu, aku akan menunggu. Dia menggeram. Para prajurit di sekitar orang itu segera tahu bahwa orang itu sedang marah dan menarik lengan bajunya, membisikkan sesuatu ke telinganya. Ekspresi orang itu langsung menjadi gelap, tapi dia masih marah. Meskipun demikian, dia tidak lagi melanjutkan pertengkarannya dengan prajurit dari benua emas. Argumen itu menarik banyak perhatian, dan itu menyebabkan suasana yang tidak bersahabat semakin tegang. Para prajurit dari benua emas bahkan lebih memandang rendah para prajurit dari dunia kelas 3, dan para prajurit dari dunia kelas 3 lebih membenci para prajurit dari benua emas. Rudy menghela napas. Para prajurit dari benua kekacauan seharusnya menjadi yang terkuat di antara kita, tetapi mereka tidak sombong. Ketika para prajurit benua emas muncul, mereka langsung bertingkah seolah mereka berbeda. Mereka sama sekali tidak memiliki kasih karunia. Jack mengangkat alis dan mencibir, semakin banyak kekurangan mereka, semakin mereka ingin pamer. Benua emas mungkin dunia kelas 2, tapi mereka berada di bawah kategori itu. Mereka benar-benar dipandang rendah oleh para prajurit dari dunia kelas 2 lainnya. Biasanya, dunia dengan tingkat yang berbeda tidak akan berinteraksi satu sama lain. Karena benua kekacauan berada di tingkat atas dunia kelas 3, mereka jarang dipandang rendah. Ketika mereka bertemu dunia yang lebih lemah dari dunia mereka, mereka tidak perlu terlalu pamer, tetapi benua emas berbeda. Mendengar itu, Rudy langsung mengerti. Dia tertawa dan berkata, jadi begitu. Mereka diremehkan ketika berada di antara dunia kelas 2, jadi mereka mencoba pamer di depan kita, membuatnya terlihat lebih baik, menjijikkan. Bab 3232. Pada titik ini, Rudy sangat membenci pemikiran para prajurit benua emas. Namun, tiba-tiba Rudy memikirkan sesuatu di tengah percakapan mereka. Dia kemudian berbalik dan menatap Jack dengan bingung. Prajurit dari benua kekacauan itu mengatakan bahwa serangan atribut bukanlah serangan murni. Bahkan jika kamu kuat, serangan atributmu mungkin tidak. Jack mengangguk dan menjelaskan, begitulah masalahnya, ya. Itu karena kekuatanmu yang sebenarnya ditentukan oleh teknik yang kamu kuasai dan kontrol teknikmu, tetapi teknik tingkat tinggi tidak berarti menggunakan banyak atributmu. Rudy hanya bisa mengerti setengah dari itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, jadi maksudmu meskipun level tekniknya tinggi, itu tidak berarti teknik itu menggunakan banyak atribut yang diberikan. Beberapa teknik memiliki peringkat yang lebih rendah tetapi menggunakan lebih banyak atribut. Prajurit yang menggunakan teknik itu bahkan mungkin bisa melepaskan serangan atribut yang lebih kuat dari teknik tingkat tinggi. Jack mengangguk, itulah yang dia maksud. Perjudian atribut dapat lebih menghasut hati penjudi karena betapa tidak dapat diprediksinya mereka.
Beberapa orang sangat kuat dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi karena teknik mereka tidak menggunakan banyak atribut, mereka mungkin akan kalah dari orang lain yang lebih rendah dari mereka. Perjudian lain kurang lebih menempatkan tanggung jawab pada keterampilan sejati seseorang, tetapi pertaruhan atribut berbeda. Rudy berkata dengan agak bersemangat, kalau begitu, aku juga bisa mencobanya, kan? Jack tidak ingin meledakkan kegembiraan Rudy, tetapi kenyataan itu kejam. Jack berkata tanpa daya, meskipun ada beberapa ketidakpastian, teknik tingkat tinggi biasanya menggunakan banyak atribut. Lagi pula, lebih banyak elemen biasanya akan menyebabkan teknik menjadi lebih kuat. Kegembiraan Rudy meredam dalam sekejap. Jadi, ini masih permainan untuk yang kuat pada akhirnya. Hanya saja ada ketidakpastian di antara yang kuat, bukan? Kali ini, pemahaman Rudy sangat tepat. Jack mengangguk dan berkata, kamu benar, ada ketidakpastian di antara yang kuat. Jika dua orang berhadapan, keterampilan mereka harus serupa agar yang lebih lemah memiliki kesempatan. Rudy menghela nafas tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah meratapi kenyataan bahwa dunia adalah milik yang kuat. Yang lemah lebih baik tidak berpartisipasi. Jack menepuk bahu Rudy. Sudahlah, jangan pikirkan itu lagi. Ayo pergi ke wilayah timur untuk memahami situasinya terlebih dahulu. Rudy mengikuti Jack, tiba di wilayah timur tempat sebagian besar prajurit berkumpul. Bagian tengah diambil oleh para prajurit dari benua emas sementara area lainnya merupakan campuran dari 3 dunia. Dengan benua emas di sekitarnya, para prajurit dari 3 dunia lainnya menjadi lebih bersahabat satu sama lain seolah-olah dalam kesatuan. Lagi pula, benua emas meremehkan mereka semua. Keduanya baru saja berhenti ketika mereka melihat pertengkaran lain berkobar. Bab 3233. Logan Rivers menarik kembali lengan Justin Miller. Justin, kau gila. Tidak peduli seberapa menakjubkan buah Phoenix putih, itu tergantung pada siapa yang Anda lawan. Kamu tidak bisa menghadapi Gale Hughes. Justin mengerutkan kening saat kilatan ketidakbahagiaan melintas di matanya. Jika itu adalah masalah keterampilan yang sebenarnya, aku akan memikirkan kembali hal-hal itu, tetapi pertaruhan atribut adalah pertarungan untuk penguasaan atribut kita. Bagaimana Anda tahu saya lebih lemah dari dia? Gale mungkin berasal dari klan Azure di benua emas, tapi dia bukan murid pilihan. Dia hanya murid batin. Mendengar itu, wajah Logan menegang karena putus asa saat dia melepaskan cengkeramannya pada Justin. Jadi bagaimana jika dia adalah murid batin? Jangan lupa bahwa Azure Clan adalah klan tingkat suci. Itu berarti mereka bahkan lebih kuat dari klan kelas 9. Klan kami, klan tebing hijau, hanyalah klan kelas 8. Kami tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Murid batin mereka benar-benar berbeda dari kita. Logan sangat tulus dengan nasihatnya, dan kata-katanya sangat masuk akal. Justin akhirnya mendengarkan, tetapi dia menolak untuk melepaskan buah Phoenix putih. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, tapi, aku benar-benar membutuhkan buah Phoenix putih. Jika aku menang, buahnya akan menjadi milikku. Logan mengejek, bagaimana jika kamu kalah? Dia melambaikan 4 jari di depan Justin. Itu 4 juta kristal roh, itu bukan jumlah yang kecil. Anda mungkin hanya memiliki 5 juta di ruang penyimpanan Anda, jadi jika kalah, Anda akan membuang sebagian besar kekayaan Anda. Itu adalah buah dari kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Apakah Anda bersedia melakukan itu? Kata-kata ini mirip dengan seember air dingin pada Justin. Dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat dia menghela nafas. Kamu benar, harga dari kekalahan itu terlalu besar, aku tidak tahan. Rudy diam-diam menatap Justin dan Logan dan tiba-tiba menyadari bahwa dia beberapa kali lebih kaya daripada seorang murid dari klan kelas 8. Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa tidak meratapi bahwa pertaruhan itu melibatkan jumlah yang semakin besar. Taruhan minimum untuk pertaruhan atribut adalah 3 juta kristal roh sedangkan yang tertinggi adalah 4 juta. Dia telah melihat sekeliling sebelumnya, dan hampir 90% prajurit di sana mempertaruhkan 4 juta. Itu berarti para petaruh harus membayar 4 juta juga, yang jumlahnya tidak sedikit. Sebagian besar orang yang hadir perlu mempertimbangkan apakah mereka benar-benar bisa menang sebelum mengambil jumlah itu. Rudy memandang Jack dan berbisik, pantas saja kau bilang ingin membuat kristal roh di sini.
Anda dapat bertaruh 4 juta sekaligus, dan Anda dapat berpartisipasi dalam 3 taruhan atribut dalam satu hari. Jika Anda memenangkan ketiganya, Anda akan dapat menghasilkan 12 juta, bahkan melupakan harta berharga itu. Sementara itu, Justin menghela nafas, apakah kita seharusnya hanya menonton saat kesempatan itu berlalu begitu saja? Aku merasa seperti terjebak di sini. Ada kemungkinan bagus aku akan bisa menembusnya jika aku memiliki buah Phoenix putih. Logan berkata dengan putus asa, saya tahu buah Phoenix putih mengandung kekuatan api dan angin yang dapat membuat Anda naik lebih tinggi, tetapi peluang Anda untuk menang tidak besar. Faktanya, Anda memiliki peluang besar untuk kalah. Jika Anda kalah, Anda akan kehilangan lebih dari setengah kekayaan Anda. Justin mengangguk sedih, setelah menerima nasibnya secara rasional. Kau benar, tapi aku hanya enggan. Buah Phoenix putih bernilai 8 juta. Jika saya ingin membelinya, saya masih harus menabung untuk waktu yang lama, dan itu akan menjadi seluruh kekayaan saya setelah saya membelinya. Logan menghela nafas, mengerti mengapa Justin begitu impulsif sebelumnya. Jika itu dirinya sendiri, dia juga tidak akan bisa tetap tenang. Lagi pula, daya pikatnya terlalu besar. Bab 3234. Pada saat itu, suara tidak bersahabat tiba-tiba terdengar oleh mereka. Seorang prajurit dari benua emas tiba-tiba berjalan mendekat dan menatap Justin. Tadi kamu terus menatap Gale. Apakah Anda berpikir untuk bertaruh melawannya? Ada sedikit jarak antara beberapa dari mereka dan pusatnya, tetapi prajurit dari benua emas berjalan ke arah mereka. Ketidaksukaannya pada mereka terlihat jelas saat dia memandang mereka. Melihat pemandangan itu, Jack terdiam, itu hanya beberapa penampilan, dan Justin tidak akan bertaruh melawan Gale, namun orang ini memutuskan untuk menegaskan dirinya sendiri. Rudy mengerutkan bibirnya dengan jijik saat dia berbisik kepada Jack, apakah dia punya banyak waktu luang. Jack juga merasakan hal itu memang menjengkelkan. Saya Lorien Miles, murid dalam klan Azure. Orang yang kamu tatap adalah seniorku, Gale. Jangan menatapku dengan tidak percaya, Anda harus tersanjung bahwa saya bahkan berbicara dengan Anda. Saya hanya berjalan karena saya tidak tahan lagi. Ejek Lorien, matanya menyipit. Jack bahkan lebih terdiam ketika mendengar itu. Jelas betapa absurdnya para prajurit benua emas dengan perilaku mereka. Biasanya, murid dari klan tingkat tinggi akan menyendiri, dan kecuali mereka ditantang, mereka tidak akan mencari masalah. Lagi pula, mengaduk panci seperti itu biasanya dilakukan oleh gangster rendahan. Namun, para prajurit benua emas tampaknya tidak peduli. Selama mereka tidak menyukai seseorang, mereka akan berjalan untuk berbasa-basi. Bibir Jack berkedut. Tampaknya mereka semua memiliki sesuatu yang salah dengan kepala mereka. Mereka mungkin terlalu sering diintimidasi di masa lalu dan sedang mencari kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Mereka secara alami tidak akan melepaskan peluang apapun dan akan menciptakan peluang dengan cepat. Ekspresi Justin memburuk pada konfrontasi yang menjengkelkan ini. Dia tidak menyangka seseorang ingin menimbulkan masalah hanya karena beberapa kata yang dia tukarkan dengan sesama muridnya. Justin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sabar, aku memang berpikir untuk mengambil taruhan, tapi terus kenapa? Dia yang lebih baik. Tidak ada aturan untuk mengatakan siapa yang tidak bisa menerima taruhannya. Logan selalu berwatak lembut. Selama orang lain tidak melewati batas, dia jarang terlibat dalam konflik apapun. Namun, menghadapi Lorien, dia sepertinya kehilangan ketenangan itu. Dia tidak pernah menjadi seseorang yang mencari masalah, tetapi dia tidak akan mundur jika orang lain datang mencari. Logan berkata dengan suara rendah, jangan melewati batas di sini. Kami tidak melakukan apa-apa, dan Anda mencoba mencari masalah. Apa yang kamu inginkan? Lorien tidak menyangka bahwa pihak lain tidak akan takut padanya sama sekali. Dia merasa seperti tidak dihormati, yang menyebabkan dia menjadi marah. Dia mendengus dan menyipitkan matanya. Yah, wah, kamu tidak menerima kebaikanku, begitu. Jangan kira aku tidak tahu tentang itu. Aku sudah memperhatikan kalian berdua. Anda menahannya, tapi dia mengatakan banyak omong kosong. Meskipun saya tidak mendengarnya, bukan berarti saya tidak tahu apa yang dia katakan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu setara dengan Gale? Gale hanyalah murid dalam dari klan Azure, tapi kamu adalah murid pilihan.
Itu karena kamu memiliki pemikiran yang sangat lucu sehingga kamu pikir kamu bisa menghadapi seniorku. Justin benar-benar marah. Pria ini menjadi semakin keterlaluan dari menit ke menit. Bahkan jika dia memang berpikir begitu, bagaimana dengan itu? Tidak masuk akal ingin memilih pikiran orang lain. Bukan hanya itu, tapi dia juga murni mencari masalah padahal tidak ada. Bab 3235. Jangan memaksakan keberuntunganmu, teriak Justin. Jadi, bagaimana jika kamu berasal dari klan tingkat suci dan dunia yang berbeda? Ini adalah dunia berputar, jika Anda belum menyadarinya. Anda tidak dapat melakukan apapun di pusat kota tidak peduli siapa Anda. Lorien merasa seperti dihina oleh orang kelas bawah, dan amarahnya membumbung tinggi. Dorong keberuntunganku, katamu. Seharusnya aku memberitahumu itu. Saya datang ke sini untuk memperingatkan Anda dan semua orang juga, jangan memaksakan pikiran bodoh Anda di dunia kami. Bahkan jika Gale adalah murid dalam, dia bukanlah orang lemah sepertimu yang bisa ditantang. Bahkan jika pertempuran atribut agak istimewa, Anda masih tidak memiliki peluang. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Lorien dengan sengaja meninggikan suaranya agar sebagian besar prajurit yang berkumpul di sana bisa mendengarnya. Mata Rudy terbelalak. Orang ini terlalu banyak. Para prajurit di sekitar mereka tidak bisa lagi tetap tenang pada saat itu. Lorien benar-benar melewati batas dengan kata-kata kasar yang menamparkan wajah semua prajurit dari 3 dunia lain. Bahkan jika dia berasal dari benua emas, dunia kelas 2, dia tidak berhak menjadi sombong. Itu bukan lagi hanya kesombongan belaka, sepertinya dia mempermalukan semua orang. Jack akhirnya mengerti mengapa prajurit di penginapan itu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri. Para prajurit dari benua emas benar-benar tidak masuk akal. Mereka membuat semua orang ingin menamparkan mereka di tempat. Para prajurit di sekitar mereka tidak tahan lagi. Seorang prajurit dari benua kekacauan berkata dengan keras, "Mengapa kamu membuka mulut seperti itu? Jadi bagaimana jika Anda seorang murid batin? Jika Anda sekuat itu, mengapa Anda tidak ikut serta dalam pertaruhan atribut? Kamu pikir kamu ini siapa, bahkan membatasi orang lain untuk ikut serta?" Betul sekali. Benua emas terlalu berlebihan. Bahkan jika Anda berasal dari dunia kelas atas, Anda hanya berada di bawah dunia kelas 2. Mengapa Anda bertingkah seolah-olah Anda semua lebih besar dari kehidupan? Kata-kata itu menghasut semua prajurit dari benua emas, dan mereka meledak juga. Hanya ada satu orang yang berbicara, tetapi hampir setiap prajurit dari benua emas mulai berbicara pada saat itu. Apa yang kamu mengerti? Anda hanya sampah dari dunia kelas 3. Anda harus merasa terhormat bahwa Anda bahkan berdiri di samping kami. Lagi pula kau tidak punya hak untuk itu. Mengapa kamu tidak berbicara dengan kami ketika kamu berasal dari dunia kelas 2? Beraninya kamu menghina benua emas. Lihat dirimu di cermin dulu. Sekelompok sampah kelas 3, kalian semua sangat bodoh di mata kami. Beraninya kamu mencoba menghakimi kami. Benar-benar lelucon. Anda bilang kami sombong, tapi itu karena kami punya hak untuk itu. Kenapa kamu tidak pamer? Itu karena Anda tidak cukup terampil untuk melakukannya. Berdiri saja di sana dan jadilah baik. Daerah timur tiba-tiba menjadi sangat bising saat perkelahian terjadi di mana-mana. Jika bukan karena aturan, pertarungan mungkin akan berubah menjadi perang antar dunia. Jack menghela napas, mengulurkan tangan untuk menggosok telinganya yang sakit. Dia tidak tahan dengan semua kebisingan. Rudy menggertakkan giginya karena marah juga. Dia mulai berdebat dengan para prajurit dari benua emas juga. Dia sangat gusar sehingga dia tidak lagi memedulikan kata-katanya dan bahkan mengutuk leluhur mereka. Lorien berada tepat di depan Justin dan juga tidak jauh dari Rudy, jadi Lorien mendengar semua yang dikatakan Rudy. "Apa katamu?" geramnya. "Kamu berani mengutuk seniorku. Sangat baik. Kamu daging mati." Rudy tidak takut dan malah berkata, "Kamu mau melawan saya? Nah, mari kita lihat apakah Anda memiliki keterampilan. Bahkan Gale tidak berhak, apalagi kamu." Lorien tertawa. "Kamu pikir kamu siapa? Jangan mengira saya tidak tahu bahwa energi dalam tubuh Anda tidak stabil, sudah jelas bahwa Anda hanya sampah. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa masuk ke pusat kota, tetapi jangan berpikir bahwa kami tidak tahu siapa Anda hanya karena Anda tahu cara berbicara." Bab 3236. Bibir Rudy menegang,
tidak mampu menanggapi itu. Mata Lorien tajam karena dia langsung tahu bahwa keterampilan Rudy tidak sebanding. Rudy sangat terdorong oleh itu, tapi hatinya masih marah. Saat amarahnya tumbuh, dia merasa seperti akan mendapat serangan jantung kapan saja. Fakta paling menyakitkan, bahkan jika dia tahu bahwa kata-kata Lorien sudah melewati batas, tidak mungkin dia bisa menanggapi kebenarannya. Dia menginjak kakinya dengan marah, dan kebisingan di sekitarnya semakin keras, tetapi dia masih tidak bisa berkata apa-apa. Lorien merasa geli melihatnya menghentakkan kakinya dengan marah. Lorien tersenyum sinis dan berkata, "Beraninya sampah sepertimu banyak bicara di depanku. Anda harus benar-benar tidak tahu tempat Anda. Kamu bertingkah seolah kita sederajat, tapi kamu hanya batu di pinggir jalan, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati di bawah kakiku. Jika bukan karena peraturan, kamu sudah mati. Namun, Anda tidak boleh terlalu senang dengan diri sendiri. Ada banyak tempat menyenangkan di pusat kota. Aku punya seluruh waktu di dunia untuk menyiksamu. Saya sudah mengingat Anda, dan saya akan membuat orang terus-menerus memperhatikan Anda. Selama kami mendapat kesempatan, Anda akan dikubur hidup-hidup." Bibir Rudy berkedut, dan ekspresinya menegang. Dia telah diancam lagi. Jika dia adalah pria kecil yang tidak penting tanpa ada yang bisa diandalkan, maka dia akan mulai hidup seperti tikus jalanan sejak saat itu. Dia akan dipaksa untuk sangat berhati-hati setiap hari dan mungkin menemukan tempat untuk bersembunyi, tidak lagi muncul di depan umum. Namun, dia tidak mau terus berdebat dengan Lorien. Setelah diancam, Rudy perlahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia baru saja impulsif. Mereka sudah membuat begitu banyak musuh, konfliknya dengan Lorien hanya akan menambah masalah Jack. Memikirkan itu, dia menoleh untuk melihat Jack dengan penyesalan. Jack kebetulan menoleh juga. Ketika mereka berdua bertukar pandang, Rudy merasa lebih bersalah. Dia mengerutkan bibirnya dan mengirim senyum minta maaf. Melihatnya, Jack tahu bahwa Rudy akhirnya tenang. Beberapa saat yang lalu, Rudy siap bertarung melawan siapapun. Jack menghela nafas, berbisik, "Apa gunanya menyesalinya? Saya sudah tahu apa yang terjadi. Jika Anda menyesalinya, maka Anda harus tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Penyesalan tidak ada gunanya." Ekspresi Rudy menegang, tidak tahu harus berkata apa karena rasa bersalahnya. Dia tiba-tiba teringat semua masalah yang dia timbulkan pada Jack karena sifat impulsifnya. Namun, dia tidak bisa menahan diri, terutama saat menghadapi ketidakadilan. Dia akan meledak seperti air dingin dalam minyak mendidih. Rudy berkata dengan nada meminta maaf, "Aku akan berhati-hati di masa depan, itu tidak akan terjadi lagi, Jack." Namun, dia dihentikan oleh tangan Jack sebelum dia bisa menyelesaikan, "Tidak apa-apa, tidak perlu meminta maaf. Sejujurnya, bahkan jika kamu tidak impulsif, hal-hal akan tetap terjadi." Rudy tidak mengerti apa maksud Jack dan memandangnya dengan bingung. Namun, Jack tidak berencana menjelaskan apapun kepada Rudy. Dia hanya menatap Lorien. Ketika Lorien melihat Rudy tidak lagi berani berbicara, dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia memandang semua orang dengan angkuh. Gale mungkin murid batin, tapi dia sudah menguasai teknik peringkat bumi atasnya ke tahap kedua. Dia hanya sedikit lagi untuk menyempurnakannya. Dia akan bisa membuat terobosan sebelum terlalu lama. Bagaimana dengan kalian semua? Kalian semua hanyalah sampah. Anda bahkan mungkin tidak akan pernah bisa mempelajari teknik tingkat itu sepanjang hidup Anda. Saat itu dikatakan, lingkungan menjadi sunyi. Argumen mulai mereda. Fakta adalah hal yang paling meyakinkan. Gale adalah murid dalam, tetapi keahliannya sudah berada di level murid terpilih dari klan kelas 8 terbaik di dunia mereka. Jack mengangkat alis, itu kurang lebih seperti yang dia harapkan. Chris telah menjadi murid terpilih dari Paviliun Awan Ungu dan berada di antara 3 teratas pada saat itu. Keahliannya kurang lebih setara dengan Gale. Bab 3237. Gale hanyalah murid dalam dari klan Azure. Perbedaan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Kenyataannya lebih meyakinkan dari apapun. Namun, seorang prajurit dari benua kekacauan dengan keras membalas, "Terus kenapa? Benua Chaos dipenuhi dengan prajurit teknik peringkat bumi atas. Bahkan benua Hestia memilikinya, apalagi kita. Anda memang memiliki banyak master, tetapi dunia kelas 3 juga memiliki banyak master.
Jika kamu mengatakan bahwa kita semua adalah sampah, lalu kamu apa? Betul sekali. Anda berbicara seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Teknik peringkat bumi atas bukanlah apa-apa. Di antara murid-murid terpilih dari klan kelas 9 di benua Chaos, bahkan ada mereka yang mengetahui teknik tingkat dewa tertinggi yang lebih rendah. Hanya saja mereka tidak ada di sini hari ini. Jangan berbicara seolah-olah Master hanya ada di benua emas, oke? Betul sekali. Duniamu mungkin dunia kelas 2 yang levelnya lebih tinggi dari dunia kita, tapi itu hanya satu level. Benua emas jauh lebih buruk dibandingkan dengan benua lain. Kamu hanya tahu bagaimana bersikap seperti pahlawan di depan kami. Kata-kata itu seperti ledakan yang menghancurkan keheningan sebelumnya. Para prajurit benua emas benci dibandingkan dengan dunia kelas 2 lainnya. Semuanya mulai terlihat siap untuk berperang. Kalian semua hanyalah sampah dari dunia kelas 3 yang hanya tahu cara membicarakan acara besar. Dapatkah Anda melihat diri Anda sendiri sebelum Anda berbicara? Anda melakukan tindakan seperti itu, jadi tantang Gale jika Anda memiliki keterampilan. Anda bahkan tidak berani. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu hanya akan kalah. Betul sekali. Orang-orang yang paling lantang seharusnya tidak hanya fokus pada menyombongkan diri. Jika Anda memiliki keterampilan, maka ambillah taruhan Gale. Prajurit dunia kelas 3 sedikit tenang lagi. Untuk menantang Gale, pertama-tama mereka harus berada di level keahliannya. Sebagian besar orang yang hadir tidak pada level itu. Mereka yang memiliki keterampilan untuk menantang Gale lebih tenang, memiliki pertimbangan sendiri. Lagi pula, mereka hanya bisa mengeluarkan 3 tantangan sehari. Jika mereka berdiri untuk menantang Gale, tekanannya akan berlipat ganda. Mereka tidak mampu untuk kalah, tetapi pertaruhan atribut terlalu tidak pasti. Itu bukan keahlian sebenarnya yang dipertaruhkan. Yang lain tahu itu dengan sangat baik, jadi tidak ada yang berdiri untuk menerima tantangan itu. Ketika Lorien melihat tidak ada jawaban, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Itu adalah tawa yang sangat berlebihan yang menyebabkan Rudy marah hanya dengan melihatnya. Justin dan Logan juga sangat marah. Para prajurit dari benua emas terlalu sombong, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lorien sangat dekat dengan Rudy dan kebetulan melihat ekspresi kebencian Rudy. Dia tiba-tiba menghentikan tawanya sambil menyipitkan matanya, berjalan ke arah Rudy. Apa? Apakah kamu tidak bahagia? Jika Anda tidak senang, tantang dia. Jika kamu tidak memiliki skill, maka menderitalah dalam diam. Bab 3238. Rudy hampir memuntahkan seteguk darah. Dia memandang Lorien dengan gigi terkatup, dan nadinya menyembul karena marah. Jack menghela nafas tak berdaya, meraih lengan Rudy untuk menghentikan Rudy dihukum oleh hukum. Jack tahu bahwa Lorien sengaja memprovokasi Rudy. Semakin Rudy terlihat tidak senang dengan situasinya, semakin arogan dia bertindak di depan Rudy. Dia ingin benar-benar membuat marah Rudy sehingga Rudy akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan melancarkan serangan. Dengan begitu, Rudy akan segera dihukum oleh hukum dunia berputar. Jack sangat tenang saat itu. Jika itu terus berlanjut, Rudy benar-benar tidak akan bisa mengatasinya. Buah Phoenix putih adalah sesuatu yang luar biasa. Itu bernilai cukup banyak kristal roh. Dia membenci kebisingan di sekitarnya, jadi dia melihat ke arah Gale di arah barat. Dia mulai berjalan dengan mantap menuju area itu sampai Jack berada tepat di depan Gale. Para prajurit di wilayah timur benar-benar diam. Kedua mata Gale terbuka untuk menatap Jack dengan dingin. Jack berkata dengan tenang, "Aku akan menantangmu sebagai petarung. Saya harap Anda tidak akan membuang waktu berbicara, karena saya sangat kekurangan waktu." Gale dengan jelas mendengar kata-kata itu, menyebabkan Gale mengangkat alisnya. Kilatan kemarahan bersinar di matanya. Meski matanya sudah terpejam, dia masih mendengar pertengkaran dari wilayah timur. Dia tahu mengapa mereka bertengkar, dan isi pertengkaran itu. Dia mengira tidak ada yang berani melangkah untuk menantangnya. Bahkan jika ada seseorang, itu adalah seseorang dari benua emas. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang idiot yang mau menantangnya. Gale menyipitkan matanya, dan nadanya sangat dingin, "Siapa namamu? Dari benua mana kamu berasal?" Jack dengan tenang menjawab, "Jack, dari benua Hestia." Ketika mendengar asal-usul Jack, Gale mulai tertawa. Namun, tawanya tidak mencapai matanya. Mata Gale semakin dingin.
Sepotong sampah dari benua Hestia sebenarnya berani menantangnya. Betapa beraninya, dia tidak akan membiarkan kehormatannya ditantang. Jack yang menantangnya seperti menginjak harga dirinya. Gale mengerutkan kening saat niat membunuh muncul di matanya. Dia ingat apa yang baru saja dikatakan Jack, dan niat membunuh semakin dalam. Anak itu sebenarnya memintanya untuk tidak membuang waktu. Betapa sombongnya, jika bukan karena aturan, dia akan langsung menyerang Jack. Gale menyipitkan matanya, perlahan berdiri dari matras. Ada aura kekuatan di sekitar tubuhnya. Dia ingin mendorong Jack kembali, tetapi Jack tidak terpengaruh sama sekali. Ekspresi Jack tetap tenang. Semua tindakan dan kata-katanya terlihat jelas oleh pria itu. Sisi barat masih sepi, tapi sisi timur sudah meledak. Semua orang menatap Jack dengan aneh. Dia baru dari benua Hestia, jadi mereka merasa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia pikir dia siapa? Lorien tertegun. Bibirnya bergerak-gerak tanpa berkata-kata. Dia menoleh untuk melihat Rudy dan melihat bahwa Rudy sangat bersemangat. Lorien merasa semakin aneh melihat Rudy. Jack berdiri di samping Rudy sebelumnya, dan mereka berdua saling berbisik untuk waktu yang lama. Jelas bahwa mereka dekat. Rudy sudah menjadi pembual gila, tapi dia tidak menyangka Jack lebih gila. Rudy baru saja menyombongkan diri, tapi Jack sudah pergi dan menantang Gale. Itu membutuhkan banyak nyali. Mungkinkah 4 juta kristal roh tidak berharga baginya? Mungkin dia melakukannya karena dia pikir dia akan bisa mendapatkan pujian dari para prajurit dari dunia kelas 3. Bab 3239. Lorien merasa itu lucu, dia memandang Rudy dan berkata, kamu hanya sampah kelas 2 yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri, dan dia hanya orang bodoh yang tidak berpikir sebelum bertindak. Tidak heran kalian berteman, kalian berdua adalah pasangan yang luar biasa. Setelah dia mengatakan itu, para prajurit dari benua emas semuanya tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa tindakan Jack itu gila. Mereka memandang Jack seperti sedang memandang orang idiot. Mendengar semua itu, Rudy sama sekali tidak marah. Dia sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Setiap kali, Jack akan menggunakan kemampuannya untuk membungkam orang-orang itu. Rudy tertawa dingin sebelum berkata, jangan bicara terlalu awal. Sebentar lagi, kamu akan tahu siapa yang kelas 2 dan siapa yang idiot. Lorien mendengus saat bibirnya berkedut, tidak tahu harus berkata apa. Rudy tampaknya tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain dan hanya menatap Jack dengan penuh harap. Dia telah menunggu Jack untuk melakukan sesuatu sepanjang waktu. Memenangkan pujian orang lain adalah hal kedua setelah memenangkan kristal roh dan buah Phoenix putih. Justin bahkan dengan jelas menyatakan nilai buah Phoenix putih. Jack akan bisa mendapatkan setidaknya 7 atau 8 juta setelah dia menjualnya. Itu bukan jumlah yang kecil. Dia bisa merasakan bahwa Jack sangat membutuhkan kristal roh, jadi tidak mungkin Jack melepaskan kesempatan seperti itu. Tindakan Jack membuat orang-orang dari dunia kelas 3 lainnya terdiam terutama ketika mereka mendengar bahwa Jack berasal dari benua Hestia. Mereka merasa Jack hanya akan mempermalukan mereka. Siapapun yang melangkah pada saat itu setidaknya harus menjadi murid terpilih dari klan kelas 8 dari benua Rawa Putih atau benua kekacauan, jika tidak, pertandingan tidak akan ada artinya. Hasilnya jelas, bahkan jika pertaruhan atribut memiliki beberapa ketidakpastian, itu masih bergantung pada kedua belah pihak yang memiliki keterampilan yang sama. Sebagian besar prajurit di pusat kota tidak tahu siapa Jack. Lagi pula, Jack hanya mendapat nama untuk dirinya sendiri di pusat kota. Orang-orang dari benua Mars Putih dan benua kekacauan mulai bertanya kepada para prajurit dari benua Hestia dari mana klan Jack berasal, tetapi mereka berakhir hanya dengan menggelengkan kepala. Bahkan prajurit dari benua Hestia ingin tahu siapa orang yang muncul entah dari mana itu. Ketika mereka tidak menemukan jawaban bahkan setelah bertanya-tanya, mereka memutuskan bahwa Jack harus menjadi pejuang pengembara. Jawaban itu membuat mereka semakin jengkel. Mereka berkata bahwa para pejuang pengembara seharusnya diam saja dan mengetahui tempat mereka, dan mereka bertanya-tanya mengapa Jack harus menonjol pada saat itu. Apakah Jack mengira mereka akan mengujinya? Seorang prajurit dari benua kekacauan berkata dengan putus asa, orang ini pasti terobsesi untuk pamer, tetapi semakin dia bertindak seperti itu, semakin sebaliknya yang akan terjadi. Jika dia kalah, dia hanya akan mempermalukan kita semua dengan dia.
Saya benar-benar ingin meneleponnya kembali dan memintanya untuk tidak mencoba pamer pada saat seperti ini, tetapi saya khawatir dia tidak mau mendengarkan. Maka kita akan semakin ditertawakan oleh benua emas. Betul sekali, itu sangat membuat frustrasi. Apa ada yang salah dengan otaknya? Apakah dia ditendang oleh keledai atau semacamnya? Aku ingin tahu apakah dia tahu apa yang dia lakukan. Jika dia tahu bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dengan kalah. Jika dia tahu, dia tidak akan melakukan ini. Seorang pejuang pengembara tidak akan pernah bisa menang. Dia hanya membodohi dirinya sendiri. Bab 3240. Dibandingkan dengan Gale, prajurit lain dari benua emas tidak semarah itu. Mereka hanya merasa ada yang salah dengan kepala Jack. Kalau tidak mungkin Jack melakukan hal seperti itu. Seorang pejuang dari benua emas tertawa dan berkata, orang ini pasti mencoba membuat nama untuk dirinya sendiri dengan melakukan ini, tapi dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lihat saja ekspresi wajah orang desa itu. Ini sangat lucu. Mereka semua sangat malu sekarang. Mereka ingin menariknya kembali, tetapi orang ini terlihat seperti orang bodoh yang tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Dia ingin menjadi pahlawan seperti ini, lucu sekali. Tapi ini bagus, Gale akan mendapatkan 4 juta kristal roh gratis. Betul sekali, dia hanya orang bodoh yang tidak punya pikiran. Dengarkan saja apa yang dia katakan barusan. Dia berani menyuruh Gale untuk tutup mulut dengan nada memerintah, dan tidak membuang-buang waktu. Aku hampir tertawa ketika mendengarnya. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia adalah pahlawan yang fantastis? Dia bahkan mengatakan bahwa Gale membuang-buang waktunya. Aku ingin tahu apa yang ada di benaknya hingga dia mengatakan itu. Ini bukan lagi hanya lelucon, kepala orang ini pasti lumpuh. Itu akan menjadi pujian memanggilnya cacat. Berbagai hinaan terus-menerus dilontarkan. Rudy awalnya bisa menerimanya, tetapi amarahnya mulai meningkat. Dia mulai kehilangan kesabaran. Orang-orang ini benar-benar melewati batas dengan apa yang mereka katakan. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, apa yang kalian semua tahu? Itu satu hal yang Anda abaikan, tetapi Anda hanya melemparkan penilaian Anda kemana-mana. Ingat apa yang Anda katakan sekarang. Jangan menamparkan wajahmu nanti. Kata-kata Rudy tidak menghentikan diskusi dan hanya membuat orang lain berpikir bahwa dia juga idiot. Para prajurit dari dunia kelas 3 hanya menginginkan seseorang untuk menutupi wajah Rudy agar dia berhenti mengatakan hal-hal memalukan seperti itu. Para prajurit dari benua emas semuanya tertawa. Salah satu dari mereka berkata di sela-sela tawa, tidak heran kamu memiliki hubungan yang begitu baik dengannya. Memang, burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Kalian berdua sama. Mungkin ada yang salah dengan kepalamu. Anda bahkan meminta kami untuk mengingat apa yang kami katakan. Kami akan mendengarkan Anda kemudian. Kami akan mengingat semua yang kami katakan, tetapi apa fungsinya? Apakah Anda pikir itu akan mengubah hasil? Apakah menurutmu, jika kita mengingat apa yang kita katakan, maka Jack akan mampu mengalahkan Gale? Jangan banyak bercanda, kalian berdua adalah harta mutlak. Apakah Anda datang ke sini untuk membuat kami bahagia hari ini? Sisi timur benar-benar berantakan, tetapi sisi barat sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar napas orang lain. Pada saat itu, para prajurit dari sisi barat semuanya membuka mata saat mereka menatap Jack dengan tatapan mengejek. Gale merasa seperti ditantang. Anak itu menantangnya dan membuat lelucon darinya. Gale menyipitkan matanya saat dia berkata dengan nada dingin, "Brat, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung perasaan saya?" Jack menarik napas dalam-dalam. Dia sudah terbiasa mendengarnya. Banyak orang bertanya kepadanya apakah dia tahu apa artinya menyinggung perasaan mereka. Apa yang akhirnya terjadi pada mereka yang mengajukan pertanyaan itu kepadanya. Jack melihat semuanya dengan jelas. Memikirkan hal itu, Jack tidak bisa menahan tawa. Dia memiliki ekspresi santai di wajahnya saat dia menjawab, "Tentu saja, saya tahu. Anda bertindak seperti Anda tidak mendengar apa yang saya katakan. Biarkan saya ulangi lagi, saya kekurangan waktu. Begitu saya bertaruh melawan Anda, saya masih memiliki orang lain untuk dilawan. Tolong jangan buang waktuku." Bersambung.